Ya, mengingat ada prinsip pemidanaan bahwa mereka adalah warga binaan, setelah selesai menjalani hukuman bisa kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih baik. Sekarang saya ingin minta pendapat Ibu Ai. Tapi kalau untuk pelaku pelecehan seksual terhadap ratusan anak seperti ini, sebelum saya ke Mbak Ai, itu pertanyaan saya ke Mas Reza. Boleh tidak sih kita kembalikan kepada masyarakat? Secara hak, iya itu hak mereka. Tapi masyarakat yang menerima mereka, khawatirnya luar biasa Mas Reza. Dalam risk assessment atau penakaran resiko yang progresif, ternyata yang ditakar bukan hanya narapidana. Artinya yang ditakar apa? Narapidana ini ditakar kira-kira akan mengulangi perbuatannya atau tidak. Betul. Tetapi ternyata ditakar tidak hanya itu, tapi juga kesiapan masyarakat. Paling tidak masyarakat sekitar yang diperkirakan akan menjadi tempat kembalinya si predator. Kalau ternyata masyarakat tidak siap, kalau ternyata para korban selama ini juga tidak tertangani dengan baik, maka sudah sepatutnya lah bahwa narapidana ini tidak diberikan keleluasaan untuk kembali. Ya. Kalau harus diperpanjang, terserah kemasannya. Mungkin sebutannya bukan lagi hukuman, sebutannya bukan lagi pemenjaraan, tapi rehabilitasi lanjutan. Ya. Seperti itu, intinya adalah memperlama si predator ini agar berjauhan dari para potential victim, dari para anak-anak yang potensial untuk menjadi korban berikutnya. Sekarang saya mencoba bertanya kepada Ibu Ai, mudah-mudahan komunikasi saya sudah tersambung Ibu Ai. Bu Ai, kalau untuk Bu Ai sendiri, di sini Mas Reza mengatakan bentar, mengembalikan mereka kepada masyarakat atau dia bisa hidup normal setelah menjalani hukuman, dilihat dulu kesiapan masyarakat sekitar untuk warga tetangga di rumahnya Emon sendiri. Ada kekhawatiran Bu, seperti apa? Iya, yang saya sebut tadi itu ada dua, termasuk dirinya, si narapidana ini. Dia bebas gitu karena sudah menjalani. Tapi bagaimana hasil penelitiannya? Nah, ini yang harus dijawab juga oleh Balai Pemasyarakatan, termasuk reintegrasi dengan sosial itu kan salah satunya kita ingin tahu sejauh mana masyarakat juga akan menghadapi situasi ini. Mungkin kalau di sana kita tinggal dengan tetangga dengan seorang predator, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga diberikan edukasi itu, penguatan itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya terkait bagaimana dua hal tadi terkait hasil penelitian masyarakat dari seorang predatornya gitu ya, dan juga lingkungan masyarakatnya. Nah, saya melihat gitu, ini ruang-ruang ini yang mestinya dijawab oleh peran dari pemerintah daerah, sekaligus bagaimana simbol-simbol di masyarakat juga bisa mengambil peran pemasyarakatan. Itu adalah reintegrasi sosial yang dimaksud. Nah, namun ketika ini kejahatannya luar biasa, kemudian ada mengancam gitu ya situasi perlindungan anak di daerahnya, bahkan begitu pula saat ini walaupun sudah kembali, ini kan tentu yang disebut dengan luar biasa tadi, berdampak luas, memiliki kekhawatiran luar biasa ya, karena sudah beberapa kali dilakukan, bahkan ratusan tadi gitu. Nah, tentu saja residivis itu bukan usapan jempol, karena banyak sekali kejahatan seksual itu ya kembali melakukan tindakan ini. Sehingga dua hal tadilah yang saya kira kami harus pantau dengan serius, dan kami harus tahu bagaimana sesungguhnya Balai Pemasyarakatan ini sudah memberikan fakta-fakta ya terkait ini semua. Kalau kita lihat kan belum bisa dijerat dengan undang-undang undang-undang perlindungan anak ya yang terbaru, bahkan kita kan sudah punya peraturan pemerintah tahun 2020 terkait kebiri kimia. Ini kan sebenarnya langkah-langkah yang sudah jauh diantisipasi gitu persoalan yang hari ini kita hadapi. Nah, ketika ini luput dari pembaruan tersebut, apa yang kemudian dipersiapkan, apa yang kemudian dilakukan? Saya kira ini yang menjadi PR bersama, dan tentu bagian pengawasan yang harus kami lakukan. Baik, Mas Reza, lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Kan nggak mungkin membuntuti 24 jam ya, seperti apa Mas Reza? Negara juga bisa jawab tidak, para predator yang sudah mengakhiri masa hukumannya sekarang mereka berada di mana? Mengincar di mana? Karena itu, ya yang relatif paling sederhana adalah membuka basis data. Basis data bagi pelaku artinya ini harus dibikin terbuka. Masyarakat tahu wajahnya, masyarakat tahu identitasnya, masyarakat tahu posisi terakhirnya di mana. Tentu saja basis data yang terbuka ini harus disertai dengan kewajiban wajib lapor misalnya. Bahwa predator harus wajib lapor setiap 2 hari sekali, misalnya seperti itu. Dan pada saat yang sama harus ada basis data yang sebenarnya tertutup. Basis data tentang korban hanya bisa diakses oleh misalnya dinas kesehatan, pendidikan, sosial. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa para korban ini secara jangka panjang betul-betul tertangani agar tidak menjadi predator baru.
Basis data bagi pelaku yang sifatnya terbuka dan basis data tentang korban sifat tertutup, saya pikir tidak terlalu sulit untuk mengadakan itu. Ya, ini PR dari pemerintah, bahkan pemerintah daerah ya, jangan sampai ada jatuh korban lagi. Meskipun kita mengedepankan untuk ya Emon sudah selesai menjalani masa hukumannya, diharapkan memang tidak mengulangi perbuatannya. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih, Terima Mbak Caca. kasih Ibu Ai.